Khalifah pertama Jemaat Muslim Ahmadiyah, Maulvi Hakim Nuruddin adalah pengikut Mirza Ghulam Ahmad yang paling setia. Seorang dokter berbakat dan sarjana Islam, ia adalah pengikut Ahmad pertama yang mengambil sumpah kesetiaan pada tahun 1889. Ia adalah khalifah dari tahun 1908 sampai tahun 1914. Selama khilafatnya, komunitas mendirikan misi asing pertamanya di London, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dan mendirikan madrasah pertamanya. Dia juga menggagalkan upaya beberapa anggota jemaat yang nakal untuk merebut gelar khilafat. Latar belakang keluarga. Hadrat Maulana Hakim Nuruddin adalah penerus pertama Hadrat Masih Maud, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ia lahir pada tahun 1841 di Behror, Punjab, yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan. Nama ayahnya adalah Ghulam Rasul dan nama ibunya adalah Nur Bakht. Garis keturunannya dapat ditelusuri kembali ke Hadrat Umar bin Khattab. Keluarganya, sejak awal, memiliki kecintaan yang besar terhadap Al-Quran, yang diwariskan sepenuhnya oleh Maulana Nuruddin. Pendidikan. Dia belajar Al-Quran dari ibunya dan menerima pendidikan dari sekolah umum di Lahore dan Rawalpindi. Catatan akademisnya sangat bagus dan segera ia diangkat sebagai kepala sekolah, dari sekolah bahasa Inggris di Pindad Khan. Setelah hanya 4 tahun dia meninggalkan pekerjaannya dan pencariannya akan pengetahuan membawanya ke seluruh India. Pada usia 25, ia melakukan perjalanan ke kota Mekah dan Madinah. Di sana, ia belajar hadis dan menunaikan haji. Sepanjang perjalanannya, ia akan bertemu dengan guru dan orang suci terkenal untuk melanjutkan pembelajarannya. Kemudian, ia sendiri menjadi seorang sarjana terpelajar dalam studi Al-Quran, bahasa dan pengobatan alami. Profesinya, sekembalinya dari Arab, ia mendirikan sekolah studi Al-Quran dan memulai sebuah klinik yang menawarkan pengobatan alami. Tujuan utamanya adalah untuk melayani bangsanya dan menyebarkan ajaran Al-Quran. Pada usia sekitar 40 tahun, selama perjalanan 1 bulan, ia menghafal 14 bagian Al-Quran dan kemudian menjadi hafiz dengan menghafal seluruh Al-Quran. Tuhan telah memberinya kekuatan penyembuhan yang ajaib dan doa-doanya diterima dengan berlimpah. Orang-orang dari pelosok India mulai mengunjunginya untuk berobat. Ketika Maharaja Kashmir mendengar ketenarannya, Maulana Nuruddin diangkat sebagai tabib istananya. Orang pertama yang baiat tanggal 23 Maret tahun 1889. Untuk pertama kalinya, dia mendengar tentang Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dari seseorang bernama Syekh Ruknuddin dari distrik Sargodha. Kemudian, mungkin sebelum Maret tahun 1885, seorang umat Hindu menyampaikan kepadanya sebuah pengumuman yang telah diterbitkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang membuatnya terkesan. Segera setelah itu, dia pergi menemui Hadrat Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, yang belum memproklamirkan tentang dirinya sendiri. Tapi Maulana Nuruddin, pada pandangan pertama dia, mengenali kebenaran yang dia personifikasikan dan menjadi pendampingnya yang paling setia. Kemudian, pada tanggal 23 Maret tahun 1889, ketika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menerima baiat pertama di Ludhiana, Maulana Nuruddin adalah orang pertama yang mengambil baiat. Pemukiman di Qadian April tahun 1893. Segera setelah kunjungan pertamanya ke Qadian, dia menawarkan untuk meninggalkan pekerjaannya dan menetap di Qadian, tetapi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad tidak menerima permintaannya saat itu. Oleh karena itu, ia tinggal di Kashmir hingga September tahun 1892, ketika penguasa Kashmir yang baru mengakhiri pekerjaannya. Dia sekarang kembali ke Behror dan memulai pembangunan sebuah klinik besar. Pada April tahun 1893, pembangunan kliniknya hampir selesai. Dia pergi ke Qadian dalam kunjungan singkat. Namun ketika tiba waktunya untuk pergi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad memintanya untuk melupakan kampung halamannya dan menjadikan Qadian sebagai rumah permanennya. Jadi dia tinggal dan sejak saat itu, dia bahkan tidak pernah berpikir untuk kembali ke Behror. Kehidupannya di Qadian. Dia mendirikan sebuah klinik di Qadian dan mulai memberikan pengobatan gratis kepada orang miskin. Dia sepenuhnya menikmati kebersamaan dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan mendedikasikan hidupnya untuk tujuan misinya. Dia mengajarkan Al-Quran dan hadits kepada anak-anak Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan ratusan siswa lainnya.
Ia menjabat sebagai guru bahasa Arab di SMA Talimul Islam. Ia diangkat menjadi Presiden Sadr Anjuman Ahmadiyah, Qadian. Dia berkontribusi pada surat kabar Al-Hakam dan Al-Badr dan menyelesaikan terjemahan Al-Quran. Khilafatnya tanggal 27 Mei tahun 1908 sampai 13 Maret tahun 1914. Setelah kewafatan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Maulana Noruddin terpilih sebagai khalifah pertama. Pada kesempatan itu, hampir 1.200 anggota jemaat melakukan baiat di tangannya. Tugas pertama dan terpenting yang dilakukan olehnya, adalah konsolidasi sistem khilafat. Beberapa peristiwa penting khilafat beliau adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 Mei tahun 1908, Baitul Mal atau perbendaharaan didirikan. Pada tanggal 5 Maret tahun 1910, Huzur meletakkan batu pertama Masjid Nur. Pada tanggal 1 Maret tahun 1909, dibuka Madrasah Ahmadiyah, menggantikan cabang pendidikan agama yang sebelumnya dibuka, Januari tahun 1906 di Madrasah Talimul Islam, Qadian. Tujuan dari cabang ini adalah untuk menghasilkan misionaris sesuai dengan instruksi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Madrasah Ahmadiyah yang sama berkembang dan akhirnya menjadi Jamiah Ahmadiyah pada tanggal 20 Mei tahun 1928 pada masa Hadrat Khalifatul Masih Ira. Pada tanggal 18 November tahun 1910, Huzur jatuh dari kudanya dan mengalami luka parah di bagian kepala. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad telah melihat peristiwa ini terjadi dalam mimpi pada tahun 1905. Pada bulan Februari tahun 1911, Anjuman Ansarullah didirikan oleh Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Maulana Noruddin. Pada tanggal 25 Juli tahun 1912, Hadrat Khalifatul Masih Ira melakukan peletakan batu pertama SMA Talimul Islam. Pada tanggal 19 Juni tahun 1913, surat kabar Al-Fadl diterbitkan untuk pertama kalinya. Pada bulan yang sama, misi asing pertama didirikan di Inggris. Pada tanggal 26 sampai 28 Desember tahun 1913, ia menyampaikan dua ceramah yang luar biasa dalam Jalsah Salanah, yang ternyata merupakan Jalsah Salanah terakhir dari khilafahnya. Penyakit dan kewafatannya tanggal 13 Maret tahun 1914. Pada bulan Januari tahun 1914, Maulana Noruddin jatuh sakit parah. Kesehatannya terus menurun seiring berjalannya waktu. Namun kegiatan keagamaannya, khususnya Darsul Quran, tidak terganggu. Pada tanggal 13 Maret tahun 1914, sholat Jumat terakhir khilafah beliau dipimpin oleh Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Pada hari yang sama, pukul 14.20, Maulana Noruddin radhiyallahu anhu meninggal dunia saat sedang salat. Keesokan harinya, Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad terpilih sebagai khalifah kedua Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan memimpin doa pemakaman Maulana Noruddin. Dia dimakamkan di kuburan yang dikenal oleh jemaat Muslim Ahmadiyah sebagai kuburan surgawi di sebelah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mengungkapkan cinta dan perhatiannya dalam sebuah bait Persia yang indah. Alangkah indahnya jika semua pengikut saya menjadi Noruddin. Itu hanya bisa terjadi jika setiap hati dipenuhi dengan cahaya kepastian iman.